Shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita akan kembali mempelajari akan firman Tuhan oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mempelajari satu topik firman Tuhan yang diambil berdasarkan Ibrani pasal 8 ayat 11 yang mengatakan bahwa dan mereka firman Tuhan berbunyi dalam Ibrani 8 ayat 11 mengatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Pengenalan akan Tuhan merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh semua orang zaman ini. Kenapa? Oleh karena tak ada banyak orang atau kelompok orang yang mungkin merindukan tentang Tuhan, atau mungkin banyak juga orang yang sangat merindukan tentang kebenaran tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini dengan topik kenali Dia, yaitu Tuhan, melalui tulisan-tulisannya yang ajaib. Apakah tulisan-tulisannya yang ajaib itu? Dan bagaimana kita dapat mengenal Tuhan melalui tulisannya yang ajaib? Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, memberikan kepada kami hikmat, pengertian dari surga, agar lebih memahami akan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tulisannya yang ajaib. Ada satu hal yang sangat disukai semua orang, yaitu menerima surat kasih. Pada zaman dulu, di mana belum ada media dan teknologi seperti sekarang yang dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang tertentu ataupun keluarga kita yang kita kasihi ataupun teman ataupun kekasih, maka ada metode yang disebut surat menyurat, dan pada zaman dulu disebut dengan sahabat pena. Sahabat pena. Nah, dengan sahabat pena, orang mulai mengirim surat, mengabari keluarga, teman, dan bahkan kekasih hati mereka. Nah, di dalam surat cinta mereka memperkenalkan diri mereka. Oleh karena tidak bisa bertemu secara langsung, melalui surat mereka saling memperkenalkan diri. Oleh karena ada sesuatu yang membatasi hubungan mereka, yaitu mungkin jarak yang membatasi. Pada saat ini, saudara-saudara, kita akan mempelajari satu tulisan yang ajaib juga, yang dapat memperkenalkan kita dengan Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan, sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Seperti surat cinta. Ketika surat cinta diberikan kepada seseorang, dia telah mengenal orang yang menulis surat itu melalui surat yang telah diterimanya. Pelajaran kita adalah tentang Alkitab. Alkitab adalah surat cinta dari Allah, dari Tuhan untuk manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah terjadi long distance relationship, atau setelah terjadi hubungan jarak jauh antara manusia dan Allah. Terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menjaga Taman Eden, memisahkan manusia keluar. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 dan 23 firman Tuhan mengatakan, lalu Allah mengusir dia, yaitu Adam, bersama istrinya dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu
dari sebelah timur Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oleh karena Allah, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, tidak lagi menginginkan agar manusia hidup dalam penderitaan. Ketika mereka makan buah pohon kehidupan, maka Allah mengusir mereka keluar. Dan ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa, terjadilah jarak yang memisahkan antara manusia dan Allah. Dalam buku Patriarchs and Prophets mengatakan, Adam dan Hawa sekarang diusir dari rumah mereka yang indah. Mereka kehilangan hak untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Sekarang mereka harus menghadapi dunia yang terkutuk, di mana rumput, duri, dan onak akan tumbuh, dan di mana mereka harus bekerja dengan susah payah untuk mempertahankan hidup mereka. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa dan telah diusir keluar dari Taman Eden, terputuslah hubungan komunikasi secara langsung antara manusia dan Allah. Sehingga manusia pada saat ini tidak lagi dapat mengenal bahwa Allah itu Allah yang menciptakan dunia ini. Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi, menyayangi, dan yang selalu menjaga dan melindungi manusia, dan selalu merindukan kebaikan bagi manusia. Oleh karena dunia telah terkutuk oleh dosa. Sehingga pada saat itu bunga yang dulunya hanya bunga, tetapi tumbuhlah duri, bunga mawar, bunga yang indah namun ada durinya. Juga bunga-bunga yang lain, semak-semak yang lain, rumput-rumput yang lain yang Tuhan ciptakan, semuanya mulai tumbuh onak dan duri. Artinya segala sesuatu yang dulunya baik, yang Allah ciptakan baik, telah terkutuk dan semakin hari semakin memburuk. Matahari, pada awalnya matahari diciptakan Allah untuk memberikan penerangan dan memberikan kehangatan bagi manusia melalui cahayanya. Tetapi pada saat ini matahari telah menjadi sangat buruk. Terjadi kekeringan dan bahkan kelaparan oleh karena kekeringan yang diciptakan oleh panasnya matahari. Sehingga manusia semakin salah paham tentang Allah itu. Dan bahkan air juga. Air yang dulunya untuk menyegarkan manusia, memberikan kesegaran ketika diminum ataupun dirasakan, sekarang dapat menjadi bencana alam, banjir bandang yang bahkan dapat menewaskan manusia. Sehingga pengenalan atau pemahaman manusia akan Allah telah berubah. Manusia menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak peduli, Allah yang jahat, Allah yang tidak mengasihi umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius 3:16 firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan Allah yang diilhamkan kepada penulis-penulis Alkitab bermanfaat untuk mengajar kita tentang sebenarnya siapa itu Allah. Tentang seperti apa itu Allah sebenarnya. Tentang apa yang Allah rindukan bagi kita. Dan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita miliki selama ini tentang konsep Allah itu. Tentang pengenalan akan Allah itu. Dan memperbaiki kelakuan kita terhadap diri kita dan terhadap sama dan juga terhadap Allah itu sendiri. Dan tentunya untuk membuat kita kembali berada pada jalur yang benar. Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa. Itulah tulisan yang ajaib. Kenapa Alkitab disebut tulisan yang ajaib? Karena Alkitab memiliki fakta-fakta yang sangat menarik. Inilah fakta-fakta menarik tentang Alkitab. Pertama, Alkitab adalah buku yang ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun Alkitab adalah buku yang tetap berdiri gagah dan menjadi buku yang terlaris sepanjang masa. Walaupun termakan waktu,
2000 tahun yang lalu sejak dia dituliskan. Alkitab bukanlah buku seperti buku biasanya. Dalam Alkitab adalah, dalam pengertian tentang Alkitab, kita harus mengerti bahwa Alkitab adalah berasal dari kata Yunani, yaitu Biblia, yang berarti buku-buku kecil atau buku-buku yang mencerminkan suatu kumpulan dari berbagai tulisan yang terpisah, namun saling terkait satu dengan yang lain dalam satu kesatuan yang besar. Inilah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab terbagi dua. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku dan menceritakan tentang sejarah penciptaan dunia, perjalanan bangsa Israel, hukum-hukum Allah bagi manusia, dan nubuat-nubuat yang mengarah kepada kedatangan Mesias yang dituliskan bahkan dalam bahasa yang berbeda, bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Dan juga dalam Perjanjian Baru memiliki 27 kitab yang berfokus pada kehidupan Kristus, ajarannya, dan kematiannya dan kebangkitannya, serta perjalanan pertumbuhan gereja dari penginjilannya dan pertumbuhan gereja di masa-masa awal kekristenan, yang dituliskan dalam bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Yunani. Bayangkan, dalam kurun waktu Alkitab ditulis adalah sekitar 1500 tahun, namun Alkitab tetap eksis sebagai kebenaran. Dengan lebih dari 40 penulis yang menulis di tahun-tahun yang berbeda. Namun setiap penulis mereka memberikan satu kesaksian yang sama, menuliskan tentang satu tema besar yang sama, yaitu tentang tema Yesus Kristus. Ada para petani, para raja, para guru, dokter, dan nabi-nabi yang menulis tentang tema itu, yaitu tema tentang penebusan oleh Yesus Kristus. Meskipun dari tulisan yang panjang yang berbeda waktu-waktu tahun-tahun penulisannya, tetapi Alkitab tetap konsisten mempertahankan kebenarannya tentang Yesus Kristus. Seorang profesor matematika bernama Profesor Peter Westoner mengatakan bahwa kami mengambil 300 nubuatan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama dan menganalisis penggenapannya secara kebetulan kami menemukan bahwa nubuatan ini digenapi oleh seorang dari Nazaret bernama Yesus. Dengan perhitungan statistik yang konservatif, kami menyimpulkan bahwa kemungkinan satu orang memenuhi 300 nubuatan itu adalah dengan perbandingan angka 1 diikuti oleh 157 angka 0. Kira-kira itu berapa triliun? Di sekian banyak triliun, hanya satu orang yang dapat menggenapi nubuatan, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Angka ini secara matematis mustahil terjadi tanpa campur tangan ilahi atau campur tangan Allah sendiri dalam Yesus. Dengan demikian, Profesor Stoner membuktikan dari sudut pandang sains atau ilmu pengetahuan mengatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Alkitab menyatakan masa depan. Dari sisi sejarah kita akan melihat bahwa Alkitab adalah kebenaran. Alkitab menyatakan dalam kitab Daniel pasalnya yang kedua, menceritakan tentang 4 kerajaan besar dan 10 kerajaan terakhir yang akan muncul di dalam sejarah dunia. 4 kerajaan pertama adalah Babel yang berkuasa tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi, dan juga kerajaan Persia 539 Masehi sampai 331, dan kerajaan Yunani tahun 331 sampai 168, dan kerajaan Roma 168 sampai 476 Masehi. Dan 10 kerajaan yang pada saat ini kita bisa kenal dengan nama yang berbeda, yaitu kerajaan Almani, Burgundians, Franks, Lombards, Saxons, Suevi, Visigoths, dan Heruli, Vandals, dan Ostrogoth adalah kerajaan-kerajaan yang diisyaratkan tumbuh atau ada pada zaman itu di dalam kitab Daniel pasal 2 dan beberapa kitab lain yang menyatakan tentang hal ini.
Jika Bapak Ibu ingin mempelajarinya lebih lanjut, boleh hubungi saya. Selanjutnya, bukti dari arkeologi yang menyatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Selain sejarah yang mengungkapkan tentang perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan besar yang pernah menguasai dunia, yaitu Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Roma. Sejarah mencatatkan hal itu dan sekarang sejarah mencatatkan bukti lain. Dari sudut pandang arkeologi, ditemukan silinder Kores pada abad ke-19 oleh Amzud Razam yang memiliki keputusan Kores atau pernyataan Kores bahwa mereka telah menang melawan kerajaan Babel pada tahun 539. Secara arkeologi, bukti ini menyatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Walaupun Alkitab tidak secara langsung menyatakan Kores akan menyerang Babilonia, namun di dalam urutan kerajaan-kerajaan dunia, di dalam kitab Daniel pasal 2 telah menyatakan bahwa setelah Babel akan muncul kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Media Persia. Dan yang selanjutnya adalah gulungan laut mati. Gulungan laut mati adalah naskah-naskah Yahudi yang ditemukan di dua gua-gua di padang gurun di tepi barat dekat Qumran pada tahun 1940 sampai 1950-an. Ini adalah kitab gulungan-gulungan manuskrip atau catatan-catatan tentang tulisan-tulisan Yahudi. Dan sementara terdapat 800 manuskrip atau salinan kitab, 200 dari salinan kitab itu merupakan salinan yang dari kitab Ibrani yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi telah dicatat dan disimpan, menyatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Dan yang selanjutnya adalah tablet Eblah yang merupakan satu bentuk dari pencatatan ekonomi pada zaman dahulu yang memberikan bukti tentang keberadaan Abraham, Daud, dan Sodom dan Gomora. Dan ini membuktikan bahwa Alkitab adalah kebenaran dari bukti arkeologi yang ada. Dengan demikian seorang bernama Frederick Kenyon, seorang arkeologi mengatakan, orang Kristen dapat memegang seluruh Alkitab dan berkata tanpa rasa takut atau ragu bahwa ia memegang firman Allah yang sejati, yang diturunkan tanpa kehilangan esensial dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Alkitab tidak ketinggalan zaman, dan Alkitab bahkan memberikan kepada kita pengertian dan ilmu pengetahuan. Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang paling luar biasa yang pernah diberikan kepada manusia. Pada saat ini, ketika kita mempelajari buku dari anak-anak kita, kita melihat bahwa pelajarannya ternyata sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari. Namun Alkitab tetap konsisten sepanjang sejarah. Alkitab adalah buku terbaik yang pernah diberikan kepada manusia. Dalam Mazmur 119 ayat 99 sampai 100, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mazmur Daud menggambarkan bahwa ketika dia mempelajari firman Tuhan, dia mendapatkan lebih banyak pengertian. Seorang pengkhotbah terkenal bernama Billy Graham mengatakan, sukses yang sejati adalah mengenal Tuhan dan diselamatkan olehnya. Tanpa kasihnya, segala pencapaian manusia hanyalah bayangan belaka. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menyatakan kepada kita kesuksesan yang sebenarnya.
Benjamin Franklin, seorang yang sangat terkenal juga mengatakan bahwa orang muda memupuk pengalaman mereka dan kepercayaan mereka yang mendalam akan kitab suci adalah hal yang lebih baik. Kesuksesan yang terbaik bagi diri mereka. Alkitab bukanlah buku yang ketinggalan zaman. Teman-teman orang muda, seberapa banyak, seberapa sering kita mempelajari akan firman Tuhan. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan semesta alam. Yeremia menyatakan bahwa firman Tuhan adalah perkataan yang memberikan kenikmatan. Banyak orang sekarang hanya membaca Alkitab hanya untuk menjadikan obat tidur. Atau mungkin hanya untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Alkitab bahkan tidak ketinggalan zaman. Dalam 13 ayat 46 mengatakan, selama ia kena penyakit itu, ia najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Pada tahun 2019, satu wabah yang terkenal mengefek kepada seluruh dunia, yaitu COVID-19. COVID-19 ketika terjadi, ada satu sistem yang kita sebut dengan sistem karantina, di mana seseorang yang sakit dia harus mengasingkan dirinya. Alkitab telah menuliskan tentang sistem karantina bahkan sebelum ada virus corona. Dunia pada saat ini, dalam ilmu pengetahuannya yang berkembang, Alkitab juga memberikan kepadanya pemahaman ataupun metode-metode untuk menangani kebutuhan kesehatan, pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Banyak lagi metode lain yang diberikan tentang kesehatan dalam kehidupan manusia yang tercatat dalam Alkitab. Dalam semuanya ini, kita melihat bahwa Alkitab merupakan suatu kesatuan yang dimana Allah ingin menyatakan kasihnya kepada manusia, ingin memperkenalkan dirinya, yaitu dia ingin menyatakan kepada manusia bahwa Yesus, anak Allah sendiri, mau mati untuk menyelamatkan manusia, menyatakan sebesar itu kasihnya kepada manusia. Dari tahun ke tahun dalam penulisan-penulisan yang berbeda dan bukti-bukti sejarah yang menyatakan hal bahwa Alkitab adalah kebenaran tentang Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan kenapa hal ini bisa terjadi. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Allah. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu Allah berfirman kepada nabi-nabi dan berbicara sekarang, ia berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Seluruh Alkitab mereka menyaksikan tentang Yesus Kristus, tentang nubuatan tentang dirinya. Dari Kejadian 3 ayat 15 sampai kepada kitab Wahyu, semua menyaksikan tentang Yesus Kristus yang menyatakan akan kasih Allah, memberikan kita pengenalan tentang Allah itu. Ketika firman Tuhan itu diberikan kepada nabi-nabi Allah melalui inspirasi Alkitab, melalui Roh Kudus mengilhamkan para penulis, para raja dan para nabi yang menuliskan, dan para dokter dan orang-orang petani yang menuliskan tentang Alkitab. Dan ketika mereka menulis akan Alkitab, kitab itu disalin pada naskah-naskah dan diberikan, disimpan kepada manusia. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya memberikan pengajaran kepada manusia untuk memiliki pengetahuan, pengertian yang benar akan Allah. Dalam Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Alkitab adalah pelajaran sejarah bagi sejarah dunia dan juga arkeologi dan bahkan ramalan akan masa depan. Alkitab bukanlah buku yang ketinggalan zaman dan bahkan kegunaannya tidak terbatas. Dalam kitab suci terkandung pendidikan moral dan spiritual yang mendidik manusia untuk kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan membawa keberhasilan.
menata kehidupan manusia dari zaman ini. Anak-anak muda, baik orang tua, di segala usia, firman Tuhan memberikan kita satu jaminan bahwa ketika kita mempelajarinya, moral kita yang terbentuk akan membawa kita kepada kehidupan yang akan datang. Siapa di sini orang yang baik yang akan kesusahan hidupnya ketika dia melakukan kebaikan? Di saat ini, ketika Tuhan datang kedua kali pun dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bagaimana supaya kita lebih mengerti akan firman Tuhan? Bagaimana supaya cara kita untuk mempelajari firman Tuhan? Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan kita hanya dapat memahaminya dengan kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dengan memohon hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab dituliskan melalui Roh Allah yang menuntun orang-orang untuk menuliskan ke dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh manusia pada saat itu. Dengan demikian, Roh Kudus juga yang akan menuntun kita untuk mengerti apa yang dituliskannya di dalam Alkitab itu. Permohonan hikmat dengan sikap yang rendah hati akan menuntun kita untuk lebih mengerti akan firman Tuhan dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh maka kita akan mengerti. Dalam mempelajari Alkitab, Roh Kudus sangatlah penting. Seorang perkhotbah bernama Charles Spurgeon mengatakan, tanpa terang Roh Kudus, Alkitab bagaikan matahari yang tertutup awan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti apa isi Alkitab. Yang sebenarnya Alkitab menyaksikan kisah tentang Yesus yang menyelamatkan manusia. Kesimpulan bagi kita semua. Firman Tuhan adalah Alkitab. Firman Tuhan adalah kebenaran dan Roh Kudus firman Tuhan datang dengan Roh Kudus. Firman Tuhan datang kepada manusia ketika ditulis dan pada saat kita mempelajarinya. Dan yang terpenting adalah melalui surat cinta Allah kita dapat mengenal cinta Allah kepada manusia. Rencana penebusan yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya belum mengenal seorang Yesus, maka kitalah orang yang paling menyedihkan di dunia ini. Karena Yesus yang akan menyelamatkan kita pada akhir dunia ini. Dengan kuasa Roh Kuduslah kita akan mengerti firman Allah. Oleh karena Alkitab pun ditulis dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan pada malam ini boleh menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mempelajari firman-Nya setiap hari, untuk membawa pengertian kita kepadanya. Tuhan memberkati kita semua.